Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putra Nazrul Rifki dengan NIM 2250191047. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 2, yaitu evaluasi mutu fisik sediaan farmasi dengan fokus ketika bentuk sediaan, yaitu tablet, sirup, suspensi, serta emulsi. Kenapa topik ini sangat penting? Jadi karena mutu fisik sediaan farmasi merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah obat bisa bekerja dengan efektif, aman, dan stabil selama masa penyimpanan. Obat yang tanpa rusak, pecah, mengendap, atau tidak seragam dosisnya tentu tidak bisa diberikan kepada pasien karena bisa beresiko menurunkan efek terapi, bahkan menimbulkan efek samping. Dalam industri farmasi, evaluasi mutu fisik ini diatur oleh Pharmacopeia Indonesia edisi 6 yang memberikan kriteria penerimaan dan metode uji standar agar setiap produk obat memiliki mutu yang sama di seluruh Indonesia. Tujuannya dari evaluasi mutu fisik untuk menjamin konsistensi, kestabilan, dan keseragaman antar batch produk sehingga kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan regulatori. Untuk yang kedua itu ada evaluasi fisik sediaan tablet. Bentuk yang paling umum yaitu tablet. Tablet adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih zat aktif dengan atau tanpa bahan tambahan yang dapat dicetak menjadi bentuk padat dan kompak. Di sini mengapa tablet perlu diuji secara fisik? Karena bentuk padatnya harus memiliki kekuatan mekanik yang cukup, tetap stabil selama penyimpanan, mudah hancur ketika diminum, dan tentu saja harus mengandung dosis yang seragam antar tablet. Ada berapa parameter penting dalam evaluasi fisik tablet, yaitu yang satu itu keseragaman sediaan. Uji ini dilakukan untuk memastikan setiap tablet memiliki bobot dan kandungan obat yang sama. Prosedurnya yaitu menimbang 20 tablet satu persatu lalu menghitung bobot rata-ratanya. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan batas penyimpangan yang diizinkan. Menurut Pharmacopeia Indonesia, untuk tablet dengan bobot lebih besar 130 mg tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang lebih dari 5% dari rata-rata, dan tidak boleh ada satupun yang menyimpang lebih dari 10%. Tujuannya adalah agar dosis setiap tablet tetap konsisten. Jika bobotnya tidak seragam, bisa jadi karena proses granulasi tidak homogen atau karena distribusi zat aktif yang tidak merata. Baik, untuk yang selanjutnya itu dimensi tablet. Ukuran tablet penting untuk kenyamanan pasien dan kesesuaian dengan kemasan. Pengukuran dilakukan menggunakan kaliper pada 10 tablet acak. Hasilnya tidak boleh memiliki penyimpangan dari lebih dari 5% dari rata-rata. Dimensi juga berpengaruh pada kekerasan dan waktu hancur tablet. Semakin tebal tablet, biasanya semakin lama hancurnya.
Untuk yang ketiga itu ada kekerasan. Kekerasan menunjukkan ketahanan tablet terhadap tekanan mekanis, diukur menggunakan hardness tester, biasanya dalam satuannya kilogram per sentimeter kubik. Tablet yang baik memiliki kekerasan antara 4-8 kilo per sentimeter. Tablet kunyah mungkin lebih lunak, sementara tablet salut bisa lebih keras. Kalau tablet terlalu keras, ia sulit hancur dan pelepasan obatnya bisa tertunda. Sebaliknya, kalau terlalu lunak, tablet bisa pecah saat pengemasan atau transportasi. Jadi nilai kekerasan harus seimbang antara kekuatan mekanik dan kemampuan disintegrasi. Yang selanjutnya ada variabilitas atau ketahanan abrasi. Uji ini menggunakan variabilator, yaitu alat pembentuk drum yang berputar dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit atau sekitar 100 putaran. Tablet di dalamnya saling bertumbukan dan bergesekan, kemudian ditimbang untuk menghitung kehilangan bobot. Batas kehilangan bobot yang diterima adalah kurang dari 1% atau tablet biasa dan kurang 0,5% untuk tablet bersalut gula. Jika kehilangan bobot lebih besar dari itu, artinya tablet rapuh dan bisa hancur selama proses distribusi. Uji ini sangat penting untuk menjamin integritas tablet dari pabrik sampai ke tangan pasien. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada waktu hancur. Uji disintegrasi dilakukan untuk melihat berapa lama tablet hancur menjadi partikel kecil di dalam tubuh. Tablet uji dengan alat disintegrator berisi media air pada suhu 37 derajat Celcius. Tablet biasa harus hancur dalam waktu kurang dari 15 menit, sedangkan tablet salut enterik bisa sampai 30 menit. Hasil dari uji ini berkaitan langsung dengan bioavailabilitas obat, karena obat tidak akan diserap jika belum hancur terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada uji disolusi. Uji disolusi mengukur laju pelepasan zat aktif dari tablet ke dalam media cair, biasanya menggunakan dissolution tester dengan metode dayung atau keranjang. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa obat bisa larut dengan cepat dan sempurna dalam tubuh. Farmakope menetapkan bahwa minimal 80% obat harus larut dalam waktu 30-60 menit, tergantung jenis obatnya. Jika hasil disolusi terlalu rendah, maka kemungkinan besar efektivitas obat akan menurun walaupun kandungannya benar. Nah, untuk evaluasi fisik sirup dan suspensi, berikutnya adalah sediaan cair, yaitu sirup dan suspensi. Sediaan cair biasanya digunakan untuk pasien anak-anak atau lansia yang sulit menelan tablet. Namun, bentuk cair memiliki tantangan tersendiri karena stabilitas fisiknya seringkali lebih rendah dibandingkan tablet. Di sini beberapa parameter yang penting. Itu yang pertama itu adalah pH. pH sangat penting karena dapat mempengaruhi stabilitas zat aktif
rasa dan kenyamanan penggunaan. Jika pH terlalu asam bisa menyebabkan iritasi atau mempercepat degradasi obat. Jika terlalu basah, obat bisa mengendap. Menurut Pharmacope, pH sirup idealnya antara 4,5 sampai 7,0, sedangkan suspensi antara 5,0 atau sampai 7,5. Nah, untuk yang kedua itu ada viskositas. Viskositas menunjukkan kekentalan cairan yang berpengaruh pada kemudahan dituangkan, stabilitas, dan mencegah sedimentasi. Diukur menggunakan viskometer Brockfriend. Suspensi biasanya memiliki viskositas antara 50 sampai 500 cp, sedangkan sirup lebih dari 100 cp agar tidak mudah mengkristal. Viskositas yang terlalu rendah menyebabkan partikel cepat mengendap, sedangkan terlalu tinggi membuat sirup sulit dituangkan. Untuk yang selanjutnya itu ada densitas atau berat jenis. Densitas diukur menggunakan piknometer. Nilainya biasanya antara 1,0 sampai 1,3 gram per mili. Perubahan densitas dapat menandakan kontaminasi atau ketidakstabilan. Untuk yang selanjutnya itu ada ukuran partikel dan uniformitas. Ukuran partikel pada suspensi sangat berpengaruh pada kestabilan. Semakin kecil ukuran partikel, semakin lambat sedimentasinya. Pharmacope menetapkan bahwa 90% partikel harus berukuran kurang dari 10 mikrometer. Nah, untuk yang kelima, waktu sedimentasi dan redispersibilitas. Suspensi harus tetap mudah dikocok ulang setelah disimpan. Tidak boleh ada endapan permanen setelah 24 jam. Ini menandakan bahwa suspensi stabil dan homogen. Nah, yang selanjutnya itu ada alat dan prinsip kerja dalam evaluasi mutu. Dalam melakukan semua pengujian digunakan berbagai instrumen dengan fungsi dan prinsip kerja berbeda. Nah, untuk piskometer digunakan untuk mengukur kekentalan sediaan cair seperti sirup atau suspensi. Prinsipnya adalah mengukur gaya putar atau torsi dari spindle saat berputar di dalam cairan. Semakin tinggi gaya yang dibutuhkan, semakin kental cairan tersebut. Preabilator menguji ketahanan tablet terhadap benturan tablet. Dimasukkan ke dalam drum berputar yang akan menjatuhkan tablet secara berulang. Hasilnya dinilai dari persentase kehilangan bobot. Yang selanjutnya ada dissolution tester, mengukur seberapa cepat zat aktif lepas ke media cair. Prinsipnya berdasarkan perputaran dayung atau keranjang dalam media pelarut dengan suhu konstan. Yang selanjutnya ada hardness tester, mengukur kekuatan mekanik tablet dengan memberikan tekanan hingga tablet pecah. Nah, untuk
yang selanjutnya ada moisture analyzer, menentukan kadar air pada sediaan padat dengan prinsip pemanasan dan penimbangan selisih berat, penting untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan degradasi. Nah, untuk tekad density tester digunakan untuk mengukur terapan granul setelah dibentuk berulang kali untuk memprediksi sifat aliran bubuk pada proses pembuatan tablet. Untuk instrumen ini saling melengkapi, mulai dari tahap formulasi, produksi hingga kontrol kualitas akhir. Yang selanjutnya ada evaluasi stabilitas fisik emulsi. Kita bahas emulsi. Emulsi adalah sistem dispersi antara dua cairan yang tidak saling larut, biasanya minyak dan air, yang distabilkan dengan surfaktan atau zat pengemulsi. Ada dua jenis utama, yaitu oil water, fase minyak terdispersi dalam air, contohnya lotion atau krim ringan. Water in oil, fase air terdispersi dalam minyak, contohnya salep atau krim tebal. Persyaratan stabil fisik emulsi. Uji sentrifugasi emulsi. Disentrifugasi 3000 rpm selama 30 menit, tidak boleh ada pemisahan fase. Terus homogenitas, tampilan harus seragam tanpa pemisahan fase. Uji viskositas untuk melihat apakah konsistensinya stabil dari waktu ke waktu. Nah, untuk ukuran globul fase terdispersi harus seragam, biasanya antara 0,1 sampai 100. Untuk faktor penyebabnya, ketidakstabilan emulsi, terus creaming terjadi karena perbedaan densitas antara fase minyak dan air, masih bisa diperbaiki dengan pengocokan. Cracking, yaitu lapisan pengemulsi rusak dan fase terpisah total, tidak bisa diperbaiki. Sedimentasi, fase berat turun ke bawah. Flokulasi, partikel bergabung longgar membentuk gumpalan, mempercepat creaming. Semua fenomena ini bisa dicegah dengan pemilihan bahan pengemulsi yang tepat dan pengaturan viskositas. Baik, setelah saya bahas tentang berbagai parameter dan alat yang digunakan dalam evaluasi mutu fisik sediaan farmasi, mulai dari tablet, sirup atau suspensi hingga emulsi. Sekarang saya akan menarik benang merahnya, bagaimana semua proses evaluasi ini saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan utama, itu jaminan mutu obat. Evaluasi mutu fisik bukan sekedar kegiatan laboratorium untuk memenuhi standar, tetapi merupakan pondasi dari kepercayaan antara produsen obat, tenaga kesehatan, dan pasien. Karena dari aspek fisik inilah kita pertama kali menilai apakah suatu obat aman, stabil, dan layak dikonsumsi.
Nah, untuk yang pertama itu pentingnya evaluasi mutu fisik. Evaluasi mutu fisik menjadi langkah awal dalam quality assurance di industri farmasi. Sediaan farmasi tidak hanya harus mengandung dosis yang benar, tetapi juga harus stabil dalam bentuknya, tidak mudah rusak, mudah digunakan, dan memberikan efek terapi yang konsisten. Bayangkan tablet yang mudah pecah, sirup yang mengendap, atau emulsi yang terpisah. Semuanya menunjukkan bahwa mutu fisik produk tersebut tidak memenuhi syarat, walaupun kandungan kimia masih benar. Artinya mutu fisik merupakan penentu keberhasilan formulasi dan produksi. Farmakope Indonesia memberikan standar baku agar setiap produk obat di Indonesia memiliki mutu yang sama. Dengan demikian, pasien dimanapun mendapatkan obat yang aman dan berkualitas, baik dibuat oleh industri besar maupun kecil. Untuk yang selanjutnya ada sediaan tablet, stabilitas dan ketahanan. Tablet merupakan sediaan padat yang paling banyak digunakan di dunia. Keunggulan terletak pada dosis yang presisi, mudah dikonsumsi, mudah disimpan, dan efisien dalam produksi. Namun, justru karena bentuknya padat, tablet harus melewati banyak parameter uji fisik. Nah, kita menguji keseragaman bobot untuk memastikan setiap tablet mengandung zat aktif dalam jumlah yang tepat. Kita ukur dimensi dan ketebalan untuk memeriksa konsistensi cetakan. Lalu kita uji kekerasan dan friabilitas agar tablet tidak mudah pecah saat dikemas dan dikirim. Kita juga periksa waktu hancur dan disolusi untuk memastikan bahwa obat benar-benar bisa dilepaskan di dalam tubuh dalam waktu yang sesuai. Setiap parameter tidak berdiri sendiri. Jika tablet terlalu keras, waktu hancur dan disolusi akan terhambat. Jika terlalu lunak, tablet akan mudah pecah dan tidak stabil. Artinya evaluasi fisik membantu kita menentukan keseimbangan ideal antara kekuatan mekanik dan performa terapeutik. Selain itu, hasil evaluasi fisik juga menjadi indikator keberhasilan proses formulasi. Apakah campuran serbuk homogen, kadar lembab sesuai, atau tekanan kompresi sudah optimal. Dengan kata lain, tablet adalah gambaran mini dari keseluruhan proses pembuatan obat. Nah, untuk sediaan sirup dan suspensi, stabilitas dan homogenitas. Selanjutnya untuk sediaan cair seperti sirup dan suspensi. Tantangan utamanya bukan pada kekerasan tetapi pada stabilitas fisik dan keseragaman distribusi partikel. Sirup dan suspensi digunakan terutama untuk anak-anak dan lansia yang sulit menelan tablet, namun bentuk cair mudah mengalami perubahan fisik seperti pengendapan, perubahan pH, atau pertumbuhan mikroba jika tidak diformulasi dengan baik. Oleh karena itu, parameter evaluasi fisik yang penting pada sediaan cair meliputi pH yang berperan menjaga stabilitas kimia dan kenyamanan pasien, untuk viskositas untuk menilai kekentalan dan mencegah sedimentasi, densitas untuk mendeteksi perubahan komposisi, ukuran partikel agar suspensi tetap halus dan stabil, serta waktu sedimentasi dan
redispersibilitas yang menunjukkan apakah partikel dapat terdispersi kembali setelah disimpan. Semua ini menunjukkan bahwa sediaan cair harus memiliki keseimbangan antara kestabilan dan kemudahan penggunaan. Jika terlalu kental, pasien sulit menuangkannya. Jika terlalu encer, partikel akan cepat mengendap. Dengan demikian, evaluasi mutu fisik sirup dan suspensi memastikan bahwa sediaan cair tetap homogen, tidak berubah selama penyimpanan, dan dosisnya tetap akurat setiap kali digunakan. Baik, untuk yang selanjutnya ada instrumen evaluasi teknologi penentu mutu. Semua parameter tadi diukur menggunakan instrumen khusus yang sudah distandarkan oleh Pharmacope. Alat seperti viskometer, variabilator, hardness tester, dissolution tester, moisture analyzer, dan typed density tester berfungsi untuk mengukur karakteristik fisik dengan cara objektif dan terukur. Misalnya viskometer mengukur kekentalan cairan dengan prinsip hambatan terhadap putaran. Terus variabilator meniru proses gesekan antara pengemasan untuk menilai ketahanan tablet. Hardness tester memastikan tablet cukup kuat. Dissolution tester menentukan seberapa cepat zat aktif terlepas dalam tubuh. Moisture analyzer mengukur kadar air yang mempengaruhi stabilitas obat. Typed density tester membantu memahami sifat aliran bubuk pada tahap praformulasi. Karena alat ini menjadi bagian dari rangkaian kontrol kualitas dari formulasi hingga produk jadi. Hasilnya tidak hanya menentukan kelulusan batch, tetapi juga digunakan sebagai bukti validasi proses produksi untuk mempengaruhi prinsip CPOB. Untuk sediaan emulsi keseimbangan dua dunia. Kemudian kita beralih ke sediaan emulsi, yaitu sistem dua fase yang terdiri dari minyak dan air. Emulsi digunakan untuk meningkatkan bioavailabilitas obat yang sukar larut air, serta untuk aplikasi topikal seperti krim, lotion, dan salep. Namun, emulsi memiliki sifat yang tidak stabil secara alami karena dua fase yang berbeda rapat jenisnya cenderung ingin berpisah. Disinilah pentingnya evaluasi stabilitas fisik emulsi. Uji yang dilakukan meliputi uji sentrifugasi, pengocokan untuk melihat apakah terjadi pemisahan fase, uji homogenitas untuk memastikan warna dan tampilan seragam, uji viskositas untuk menentukan kekentalan ideal agar emulsi tidak cepat memisah, uji ukuran globul agar partikel fase terdispersi tetap halus dan merata. Kemudian kita juga mengenal fenomena ketidakstabilan emulsi seperti creaming, di mana fase minyak naik ke atas tetapi masih bisa dikocok ulang. Cracking atau pecah, yaitu memisahkan total fase yang tidak dapat dikembalikan. Sedimentasi, yaitu fase berat mengendap ke bawah, dan
uh, flokulasi, yaitu penggumpalan longgar antara globul. Melalui pemahaman ini kita bisa mengontrol faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan seperti perbedaan densitas ukuran globul dan viskositas. Dengan demikian, emulsi dapat dipertahankan stabil selama masa simpan dan memberikan efek terapi yang konsisten. Baik, sekian untuk presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.